3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo guys, balik lagi di podcast kita hari ini. Gue Vito, host kece kalian. Nah, kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang sebenarnya deket banget sama hidup kita, tapi sering gak disadari loh. Nah, sekarang gue ditemenin oleh dua orang terkece, guys ya. Ada Ragil dan Yasril. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah baik, walaupun dompetnya tipis, tapi hati tetap lapang bro. Waduh, standar anak kosan banget tuh. Iya. Habis itu, gua sih aman asal jangan riset kosan mati aja. Hah, waduh, udah pada curhat duluan sebelum mulai. Oke deh, jadi topik kita kan kelompok sosial. Kalian tahu kan, ini tuh ada di mana-mana. Dan tongkrongan sampai kelas. Coba Ragil, menurut lu apa sih kelompok sosial itu? Menurut gue sih simple. Kelompok sosial itu kayak kumpulan orang yang punya tujuan dan satu minimalnya nyambung. Atau sebenarnya kelompok sosial juga bedanya. Betul. Tapi jangan salah, kelompok sosial tuh ada banyak jenisnya. Misalkan ada yang primer sama standar. Dan kalau primer itu dekat kayak keluarga atau sahabat. Kalau sebutnya lebih formal kayak organisasi sekolah, kelas atau komunitas. Nah iya, terus ada juga yang formal sama informal. Formal tuh yang jelas aturannya mainnya kayak OSIS, pramuka, ya kayak nongkrongan kita di warung kopi, nggak ada aturan, yang penting nongkrong bareng. Bener deh, bener banget. Terus ada juga kelompok keanggotaan sama referensi kan. Coba ya sih, lo jelasin deh. Siap. Kalau anggota itu ya kelompok yang beneran kita masuk di dalamnya. Misal kita siswa SMA yang kelompoknya kayak sedangkan referensi tapi kita jadikan panutan. Misalkan lo ngefans sama selebrasi atau idola, lo itu nyontek gaya mereka padahal lo nggak join grupnya. Wah iya tuh, gue contoh nyatanya. Gaya baju gue kadang niru-niru idol K-pop gitu. Tapi dompet kosong jadinya ya KW. KW bukan masalah bro, tapi yang penting pede. Lagian kelompok sosial tuh intinya bikin orang merasa punya tempat nggak sendirian gitu. Asik tuh. Jadi bisa dibilang kelompok sosial itu bikin identitas juga ya. Nah, menurut lo kelompok sosial tuh penting nggak sih buat hidup kita? Menurut gue sih penting banget bro. Bayangin aja kalau nggak ada kelompok hidup, kita bakal sepi, nggak ada teman curhat, nggak ada tempat yang diajak ketawa, bisa stres kita. Selain itu, kelompok juga bantu kita belajar. Misalkan di sekolah, kelompok belajar bikin kita ngerti materi. Itu di tongkrongan kita belajar sosialisasi, ngerti perbedaan sifat orang, itu soft skill bro. Yoi, tapi jangan lupa kelompok sosial juga bisa ada di negatifnya. Kayak kalau kita masuk ke kelompok yang salah, misalnya menjadi toksik atau kelompok yang ngajakin hal yang negatif, itu bisa kebawa arus tuh. Kebawa arus ya, kebawa arus. Tapi ngomongin kelompok, gue pengen nanya nih, kelompok mantan itu termasuk nggak sih? Hahaha, nonton lah, jangan dimasukkan ke kelompok sosial, masukin aja ke blacklist. Ya, jadi kesimpulannya kelompok sosial itu ada di mana-mana. Ya, bentuknya banyak, manfaatnya juga besar. Tapi kita tetap harus bijak pilih kelompok yang benar. Nah, sebelum kita tutup, ya coba satu-satu kasih pesan singkat deh tentang kelompok sosial itu. Ya pesan gue sih cari kelompok yang bikin lu nyaman aja, terus juga bikin lu berkembang, jangan sama kelompok-kelompok yang suka ngajak ke arah-arah aneh gitu. Kalau gua sih kelompok sosial itu tempat lo belajar. Jadi
manusia yang lebih baik, jadi manfaat buat nambah pengalaman. Guys, di podcast yang sudah dibahas tentang kelompok sosial. Jadi saya akan memberikan kesimpulan tentang kelompok sosial. Kelompok sosial adalah sekumpulan dua orang atau lebih yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan, saling berinteraksi secara teratur, dan memiliki pola hubungan timbal balik yang terorganisir, seringkali dipersatukan oleh faktor kedekatan dan kesamaan. Pembentukan kelompok sosial bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai sosial, memenuhi kebutuhan anggota, dan membentuk unit dasar dalam struktur masyarakat yang bersifat universal dan esensial bagi kehidupan manusia. Lanjut, karakter utama. Dua orang atau lebih. Kelompok sosial selalu berdiri dari dua individu atau lebih. Kesadaran bersama, anggota memiliki kesadaran akan keanggotaan mereka dalam kelompok tersebut. Interaksi teratur. Anggota saling berinteraksi secara teratur dan pola interaksi tersebut bersifat berulang. Lanjut, hubungan timbal balik terdapat hubungan saling mempengaruhi di antara anggota kelompok. Nilai dan norma kelompok sosial biasanya memiliki norma-norma yang mengatur perilaku dan hubungan antara anggotanya. Lanjut. Faktor pengikat. Ada faktor pengikat seperti kedekatan fisik atau kesamaan latar belakang yang menyatukan anggota. Pentingnya kelompok sosial. Fondasi sosial. Kelompok sosial merupakan fondasi dasar kehidupan sosial, memenuhi kebutuhan anggota bergabung untuk mendapatkan dukungan ilmu pengetahuan dan memenuhi berbagai kebutuhan lainnya. Lanjut, mewujudkan tujuan bersama, membentuk kesatuan yang dapat mewujudkan nilai-nilai sosial dan tujuan bersama yang dibutuhkan masyarakat. Sistem sosial. Kelompok sosial adalah bagian dari sistem sosial yang bersifat universal, di mana setiap individu akan menjadi bagian dari suatu kelompok. Kesimpulan yang saya telah bacakan semoga menjadi manfaat bagi diri kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.